Dan saya percaya firman ini penuh dengan kuasa. Firman ini sanggup merubah pikiran, sanggup merubah hati kita, agar supaya kita yang mendengar bisa merubah sifat hati kita. Dan kita bisa menjadi manusia baru. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang jahat. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang depresi. Di luar sana ada begitu banyak orang yang sedang putus asa. Di luar sana banyak orang yang sangat-sangat sensitif karena mereka sedang stres. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil saya menunggu semua pelayan-pelayan Tuhan sudah duduk dan kita akan sama-sama mendengar. Saya minta yang ada di belakang, yang di kamar mandi bisa agak cepat supaya jangan kita lewati satu demi satu firman Tuhan yang akan kita dengar. Saya akan melanjutkan firman Tuhan seperti dari tadi pagi, dan biar firman Tuhan ini saya sudah berjanji akan saya teruskan apa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk teruskan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ambil di dalam Efesus 6, mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Efesus 6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya ke-12. Semua sudah dapat? Kalau tadi pagi saya ajak kepada Bapak Ibu membaca dari Efesus 5, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita sudah mengulaskan semua satu demi satu, semua dan sudah selesai. Dan sekarang kita akan masuk di dalam Efesus 6 ayatnya ke-10 sampai dengan 12. Siap ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berpikir hari ini, sore hari ini anyam-anyam saja. Roh-roh kita ini damai semua, ada penuh dengan sukacita. Perlengkapan rohani. Kita baca di dalam ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita sudah tahu bahwa penulis ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini saya akan ulangi sedikit lagi, dia adalah seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Dulu dia adalah seorang yang jahat. Dulu dia adalah orang yang ego. Dulu dia adalah orang yang mau mementingkan diri sendiri. Tetapi sekarang dia ketemu Tuhan Yesus. Dia berubah. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, yang kita datang kepada Tuhan, sebelum kita datang, kita dulu menjadi orang-orang gelap. Dulu orang yang ego. Dulu orang yang arogan. Dulu orang yang mau mementingkan sendiri itu sama dengan ego. Saya percaya kalau kita sudah ketemu Tuhan, Tuhan pasti akan merubah kepada kita. Berapa banyak orang-orang tua, berapa banyak istri, berapa banyak suami, berapa banyak orang tua, berapa banyak anak-anak ingin supaya di antara kita berubah. Karena di dalam satu rumah tangga tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang baik, ada yang jahat,
Ada yang setengah-setengah baik, segala semua. Tetapi Tuhan Yesus tidak minta baik, bukan sekedar baik, bukan setengah baik, bukan jahat. Tetapi Tuhan Yesus minta kepada kita supaya kita sempurna. Mohon maaf sedikit, tolong Devina dilihat baik. Inilah minta supaya kita sempurna. Maka itu tadi satu pujian, firman, dia sanggup merubah kita. Firman, dia sanggup merubah pikiran, merubah hati. Maka itu sore hari ini kita yang datang, jangan kita sia-siakan. Kita dengar, kita tangkap, dan kita katakan, Tuhan Yesus, firman ini rubah saya. Tuhan Yesus bentuk saya. Tuhan Yesus jadikan saya manusia baru. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya kejar dunia yang fana saja, tetapi kita hidup di dunia ini menuju kepada kekekalan. Untuk supaya kita bisa mendapatkan kekekalan surga yang kekal, kita harus berubah menjadi manusia-manusia benar. Maka itu saat ini firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayatnya ke-16 bagian B. Efesus 5 ayatnya yang ke-16 bagian B, kita melihat di sini. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sekali lagi, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kenapa Bapak Ibu mengatakan jahat? Firman Tuhan sudah menjelaskan. Di dalam hari-hari yang terakhir, Tuhan kita Yesus Kristus mau datang. Yang benar jadi benar, yang jahat menjadi jahat. Tapi kita yang ada, kita tahu kehidupan kita. Kita ada di dalam posisi yang mana? Kalau kita ada yang posisi yang benar, pertahankan kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita ada di dalam posisi yang jahat, kita berubah. Untuk apa kita jadi manusia jahat? Dah enak. Mati masuk neraka. Hidup di dunia kalau jahat, hati itu dah pernah damai. Hati itu gelisah terus. Kepingin yang jelek terus. Kepingin mau mendolimi orang. Kepingin yang jahat saja semua. Pikiran setiap hari bangun jahat. Ya itu. Apalagi saat ini sekarang dalam keadaan pandemi, dalam keadaan kesusahan-kesusahan yang begitu banyak. Saya belum sempat membaca tadi. Tadi dituliskan di situ bahwa bos utama dari Bank BCA, tidak tahu ada rencana apa. PHK yang besar atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi ada kabar berita juga, tidak tahu itu hoax atau bagaimana, saya kurang jelas. Mau beli sepeda motor kredit 0%. Maka itu di sini mau beli sepeda motor kredit 0%. Ya, tadi ada sepeda mobil yang datang, dealer sepeda motor Honda parkir di depan. Mobil itu mereka bertanya, Pak, kenapa gereja ini jual sepeda motor kah? Ya. Di sini juga ngomong kredit 0%. Ya, enak ambil 0%, bayar ya setiap bulan mencicil. Kalau ada uang tidak apa-apa, tapi bayarnya kalau tidak ada uang itu mencicil. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, macam-macam. Bunga katanya mobil juga sekarang 0%. Itu benar hoax apa tidak saya tidak tahu. Tapi kalau seumpama sampai 0%, orang yang mengambil mobil kredit baru mungkin 3, 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan dia baru ambil kredit dengan harga yang tinggi, sudah ada timbul pemikiran, kalau begini tak macet no aja di bank. Biar dia ambil itu, saya beli lebih untung lagi. Loh itu pikirannya, kalau gitu pikiran jahat. Ya bayar teruslah, tidak apa-apa. Namanya konsekuensi manusia, risikonya macam begitu. Macam-macam. Ya. Ada lagi begitu jahat dalam kehidupan. Ada begitu banyak keluarga-keluarga mendolimi semuanya. Ada yang membunuh satu sama lain dan lain-lain segala semua. Itu jahat. Karena apa? Mereka kering hatinya. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan yang ada
percaya kepada Yesus, kita datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam pujian menyegarkan hati. Senang, kita dengar firman Tuhan, rasanya sumber air hidup masuk di dalam hidup kita. Kita datang dalam posisi yang sumpek, di luar panas tengah mati. Tapi kita datang, kita dengar, aduh anyam ya, enak ya. Waktu kita pulang atau kita keluar dari gereja, adalah masalah mulai datang. Kita bisa menangani dengan tenang. Karena apa? Kita sudah undang Yesus di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana cara agar supaya kita bisa menghadapi roh-roh yang jahat, kehidupan-kehidupan yang jahat di luar ini. Coba kita belajar. Dikatakan di dalam firman Tuhan, perlengkapan rohani. Di dalam Efesus 6 ayat 10 perikop di sini, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuatan kuasa Allah. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat. Kalau kita tidak kuat, tidak bisa. Ibaratnya seperti contoh pohon. Pohon yang tumbuh. Kalau akarnya tidak kuat, waktu dia ketemu badai itu datang yang begitu kencang, ya, pohon itu akan tumbang. Karena pohon itu berdirinya tidak kuat. Akarnya tidak betul-betul masuk. Tadi waktu kami ada di depan, sambil menunggu jemaat, kami memberikan kata-kata indah shalom kepada jemaat. Itu angin di luar, begitu kuat sehingga pintu kaca itu bisa goyang. Syet. Saya melihat kedua anak kita yang sedang tunggu di depan mengukur suhu panas. Rambut mereka yang sudah di blue bagus, di keriting botol dan lain-lain. Angin kencang, rambutnya asmrawut. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kuat. Ini yang Tuhan mintakan. Ya, kuat bukan kuat berdirinya, tetapi kuat hatinya. Kita ambil contoh, saya ajak kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh buka di dalam Yosua. Ya, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Yosua. Yosua 1. Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat. Saya akan membaca. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, bukan ayat 9, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini tuliskan tentang kuat. Ada di dalam Alkitab yang diajarkan kepada kita dengan yang namanya Yosua. Kita tahu Yosua dan Kaleb yang memimpin bangsa Israel ini seberang. Tapi sebelum Yosua dan Kaleb memimpin, itu Tuhan percayakan Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir ke tempat Kanaan. Kurang lebih nenceng orang, kurang lebih 2.000 orang, kurang lebih nocing orang, kurang lebih liangcian orang, 2.000 orang dia bawa. Dan kita lihat
dari kegelapan cerita pergi kepada terang. Orang kalau mau bawa dari kegelapan pergi ke terang, 2.000 orang, ya, yang sukses, yang gol, yang menang hanya 2 orang. Alkitab mencatat Yosua dan Kaleb. Yang lain mana? 1998 mungkin kurang lebih. Di mana mereka? Mereka tidak kuat. Mereka tidak kuat. Tapi kita melihat pada waktu itu Musa bawa, mereka pergi. Waktu itu Musa membawa sampai pada finishnya. Musa sudah tidak kuat lagi. Tua sudah. Sehingga firman Tuhan mengatakan di dalam Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Setiap tempat yang akan kau injak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Nah, kita melihat Musa mati. Manusia sekali kelak pasti mati. Tidak hari ini mati, besok mati, lusa mati. Mati mau kemana? Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita di dalam Yesus sudah diperbarui, mati surga kekal itu adalah milik kita. Nah, kita melihat pada waktu itu Musa mati. Pada waktu Musa mati itu harus menggantikan generasi. Siapa yang memimpin bangsa Israel ini pergi? Kan pasti di dalam segala organisasi, dalam segala apapun, pasti ada pemimpinnya. Negara ada pemimpinnya. Siapa penggantinya? Yosua mati, tapi Allah sudah tahu. Musa mati, Allah sudah tahu. Ini penggantinya adalah Yosua. Karena saya lihat Yosua ini orangnya baik. Yosua ini orang dengar-dengaran. Yosua ini orang yang mau taat. Yosua ini tidak buat macam-macam. Jadi dia patut menjadi penerus daripada Musa. Maka itu kalau kita jadi anak-anak Tuhan, mau dipercayakan Tuhan, mau diangkat sama Tuhan, jadilah contoh seperti Yosua. Jangan seperti konco-konconya. Marah terus, berontak terus, ngamuk terus, kepahitan terus. Tidak bisa dipakai seperti ini. Hilang-hilang sendiri. Karena bocah ya orang bilang, orang ini tidak bisa dipakai. Mana bisa dipakai? Dan kita melihat pada waktu itu mati, gantilah Yosua. Dan Yosua waktu diganti, apa yang dia katakan? Allah katakan kepada Yosua, hambaku Musa, ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi inilah Bapak Ibu, Yosua menerima janji-janji Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Yosua, di mana engkau injak tempat itu, di situ jadi berkat. Loh, itu luar biasa ya, begitu besar. Itu kepercayaan. Kita ini siapa? Hidup oleh darah dan daging, tidak ada apa-apanya. Tapi karena hidup Yosua penuh dengan kebenaran, Tuhan percayakan dia. Kau injak saja di mana, di situ jadi berkat. Coba kita renungkan baik-baik. Kita, saya percaya semua mau. Semua mau.
Karena di mana kita jalan, di situ Tuhan menyertai. Di mana kita jalan, di situ Tuhan ada. Di mana kita jalan, di situ jadi hoki. Di situ jadi berkat. Dan saya percaya kalau kita sudah seperti itu indah hidupnya. Semua orang pada mau dekat kepada kita. Dan pada waktu itu janjinya juga Allah kepada Yosua ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Waduh, diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Karena apa? Karena Yosua ini orangnya mau nurut. Karena apa? Yosua ini orangnya mau dengar-dengaran. Karena apa? Yosua ini dah buat masalah. Sehingga langsung percaya Tuhan. Tuhan lihat ini luar biasa. Maka itu pasti kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga sebagai seorang pengusaha. Kalau kita melihat karyawan kita baik, langsung senang kita. Langsung dengan bahasa Mandarin, wo fangxin kenta, saya percaya kepada dia. Ya, orang ini baik. Kalau sudah percaya, pasti kedudukannya diangkat. Kedudukannya diangkat. Tetapi kalau kita ini jadi orang yang tidak benar, hanya berbicara yang dijawab ngeyel tok melulu, ngamuan terus, tukaran terus, kepahitan terus. Pasti kalau pemimpin kita melihat kepada kita, langsung pemimpin kita katakan, wah orang itu bocai, meyuyung dada guna, bocai. Tapi Yosua ini yang begitu luar biasa. Tuhan percayakan dia, Tuhan sudah janji kasih kepada dia tempat atau daerah yang begitu besar. Saya merenungkan ini. Wah, luar biasa ya. Kalau kita ini jadi orang yang benar. Orang yang sungguh-sungguh disayangi. Waduh, orang tua ini akan percayakan kita kasih semuanya. Tapi kalau kita hidup tidak benar, lebih baik dia bilang sudah dah usahlah saya kasih sama dia. Saya kasih itu fakir miskin sana. Kalau saya mati, saya dah mau untuk semua mereka, tidak ada guna. Saya kasih fakir miskin, saya masih mempunyai pahala di atas. Daripada saya kasih orang macam begini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kebenarannya Yosua, matilah Musa, Tuhan percayakan sama dia. Tuhan percaya. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua 3 kali. Mulai dari ayatnya yang ke-6, ayatnya ke-7, dan ayatnya yang ke-9. Yang Tuhan katakan kepada Yosua, kau bawa orang-orang seperti ini. Engkau harus kuatkan hatimu. Bukan kuat berdiri tegap gerak. Tidak. Kuatkan hatimu menghadapi ini. Kalau kita menghadapi masalah, kita tidak kuat hati, limbung kita, jatuh kita, putus asa. Maka itu kita harus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Ya, kekuatan apa? Hati, agar supaya dalam menghadapi masalah-masalah yang ada kita kuat. Sekarang di luar lihat begitu banyak masalah. Berapa banyak orang tidak kuat. Mereka bunuh diri. Saya melihat di WA. Ada orang yang bunuh diri karena tidak kuat menghadapi masalah. Mereka gantong diri satu persatu gantong. Mari itu satu sama lain lompat. Sudah lompat satu lagi lompat. Satu lompat berderetan kurang lebih 20 orang. Langsung bunuh diri semua. Karena apa? Menghadapi masalah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami gereja mengajarkan kepada jemaat, bukan uang, tidak. Kami gereja
dalam Tuhan, mengajarkan kepada jemaat ini supaya kamu kuat menghadapi masalah. Berapa banyak rumah tangga yang broken, tidak kuat. Berapa banyak rumah tangga yang mau bercerai, tidak kuat. Berapa banyak rumah tangga anak-anak yang sudah putus asa, frustrasi, tidak kuat. Sehingga mereka mau lari, mereka mau bunuh diri, mereka mau minta cerai. Karena ini hatinya tidak kuat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan dari atas mimbar ini. Tuhan tolong Kau berikan kekuatan kepada anak-anakku. Mereka dalam menghadapi masalah, tolong Tuhan berikan kekuatan. Berikan kekuatan. Siapa yang mampu berikan kekuatan kalau bukan Engkau Tuhan? Kita manusia ini terbatas. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak terbatas. Maka itu kita datang ke gereja. Bukan kita show. Datang ke gereja, gereja membutuhkan uang, tidak. No, uang itu nomor ke belakang. Tapi kita harus memberikan kekuatan kepada anak-anak kita, kepada jemaat. Kamu harus kuat. Berapa banyak saat ini rumah-rumah tangga, semua berhantam terus. Rumah-rumah tangga mau bercerai. Tadi pagi sempat saya singgung. Mereka cerita. Sebelum COVID. Mereka kumpul sosialita. Mereka kumpul. Jadi mejeng kemana-mana. Tapi waktu sudah COVID. Sosialita ini yang berpikir suaminya kaya. Ternyata suaminya penuh dengan hutang. Maka itu berapa banyak istri-istri yang jadi siocepai. Ngerti siocepai? Tanya Ibu Meliana, apa arti siocepai? Perempuan hanya mau senang toh. Pada waktu ketemu masalah, dia tidak bisa tangani, dia tidak bisa menikmati dengan keinginan dagingnya, minta cerai. Habis minta cerai, apalagi yang harus dia minta? Dia harus cari laki-laki yang bisa menyenangkan. Maka itu saya dari atas mimbar ini. Saya sebagai bapak. Saya pesan kepada anak-anakku yang di sini. Yang ganteng-ganteng. Yang cantik-cantik. Kalian harus hidup takut akan Tuhan. Kalian cari pasangan bukan cari yang kaya. Kalian cari pasangan, cari yang takut akan Tuhan. Kalau kalian bisa dapat pasangan yang takut akan Tuhan, yang laki dapat istri atau yang takut akan Tuhan, yang perempuan bisa dapat suami yang takut akan Tuhan, aman ini hidup. Suka duka, baik tidak baik, bisa ucap syukur. Tapi kalau motivasi kita hanya cari orang-orang yang berduit. Nanti kalian jadi pembantu di rumah. Sudah kawin, dia akan membuat kepada kalian seperti pembantu. Maka itu saya bilang, carilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya ambil sedikit contoh. Saya bersama dengan istri. Kami itu bangun berdua. Kami bangun berdua. Ya. Orang tua saya mampu. Pada waktu saya menikah, saya sangat mampu. Istri saya mampu. Jadi waktu kita sama-sama menikah, kami mulai dari bawah. Suka duka, baik tidak baik, enak tidak enak, kami berdiri sama-sama, cari uang sama-sama. Kita dapat, kita menikmati. Saya menghargai dia, dia menghargai saya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anakku. Ya. Apa yang Tuhan pesankan, kita harus kuat dalam menghadapi ini.
Maka itu Yosua, Allah pesan kepada dia, engkau harus kuat. Karena apa? Dikatakan 3 kali, karena dia memimpin bangsa-bangsa yang murabal. Murabal itu bahasa Arab, jelek, picik puhau, karakter jelek, diomongi tidak bisa terima, ngamuan terus, capek. Coba kita memimpin perusahaan, karyawan-karyawan kita semua jelek, keki, mati muda. Maka itu dikatakan, pimpin bangsa Israel ini, kau pergi, tetapi engkau harus kuat. Yang kuatkan apa? Kuat dan teguhkan hatimu. Hati ini perlu 3 kali, berarti itu penting sekali. Tuhan taruh di dalam hati saya, kita yang saat ini menghadapi hidup, saya tidak tahu masalah kita, persoalan kita, tapi Bapa di surga tahu. Tetapi sedikit saya sebagai Bapa, saya tahu, oh ini anak-anak saya, pasti kita punya pergumulan. Tapi karena kita senantiasa banyak mendekatkan diri sama Tuhan, cari Tuhan, kita kuat. Semua punya masalah, tapi lihat muka kita, tetap berseri, tetap sukacita. Maka itu tadi pagi saya sempat singgung kepada Tiffany, bukan karena sekarang teman hidupnya atau pacarnya ada di sini. Ya, itu pacarnya Tiffany. Ayo bangkit berdiri Michael, ayo. Ya, inilah ya. Ganteng kan? Tinggi kan? Pawaannya kan? Ya, silakan duduk. Saya bilang sama Tiffany, Tiffany, muka kamu ini bulat seperti semangka. Ya. Itu fa. Apa yang dia katakan? Amin. Orang kalau bilang hoki itu amin. Tapi kalau bilang, wah mukamu, mohon maaf, kayak kates yang dijual di pinggir di Pondomohan sana, yang 3 minggu udah laku, keriput kape semua. Langsung. Tapi saya bilang, muka bagus, amin. Dia bilang, sudah tahu, saya ada di dalam posisi, pernah ada di dalam posisi yang titik terbawah. Saya memikirkan dia mengalami satu posisi yang sangat terbawah, titik terbawah. Tapi kok kan tenang? Karena apa? Karena dia kuat. Kenapa dia bisa kuat? Karena firman ini ada di dalam hidup dia. Karena firman ini ada di dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa. Berkuasa. Yang saat ini kita dengar. Masuk di dalam hati pikiran kita. Merubah kita. Kemarin dulu waktu saya renang. Mereka bertanya sama saya. Pak Herman sekarang umur 55 ya? Ya. Umur 55 ya? Saya bilang, dah. Kamu lihat saya dari mana umur 55. Jadi berapa Pak Herman pun? Umur 61. Yang benar aja dibilang. Saya melihat Pak Herman ini seperti 55. Bapak Ibu dah puji saya puji diri saya sendiri. Padahal udah laula. Jalan aja udah goyang sudah. Rasanya sakit semua. Sebentar mau keroan dulu, masuk angin lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kuatkan hati ini. Teguhkan hati ini supaya kita mampu dalam menghadapi semua. Dan Yosua dikatakan Allah kuat, mampu, dan engkau sanggup memimpin bangsa Israel ini seberangi Yordan ini. Dan di situ kita melihat Yosua mampu. Karena apa mampu? Karena Tuhan kita Yesus menyertainya. Amin. Kenapa bisa mampu? Karena ada Yesus. Maka itu tadi pagi gereja adakan perjamuan kudus.
Kita diizinkan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus manunggal dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi, tetapi Yesus yang ada. Maka itu pagi hari ini, sore hari ini, ya, kita renungkan baik-baik apa yang Tuhan pesankan. Kita kembali di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 2, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Allah. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan supaya kita mampu dalam menghadapi hidup ini? Bagaimana supaya kita bisa kuat dalam menghadapi hidup ini? Ya, dikatakan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Firman Tuhan ini. Dia yang bisa memberikan kekuatan. Sekali lagi, firman Tuhan. Maka itu apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia hidup ibaratnya seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Akarnya merambat di air kehidupan dan pohon itu tumbuh mengeluarkan buah-buah. Pada musim apapun dia tetap mengeluarkan buah karena ada sumber. Kita jadi anak-anak Tuhan. Ayo coba belajar baca ini. Setiap hari renungkan, baca, renungkan, baca, renungkan. Sebentar, besok pagi kita akan berangkat ke Ungaran. Di sana punya peraturan. Kita sampai di sana bukan dibawa hidup untuk tidur saja. Tetapi kita disuruh berdoa. Disuruh baca, merenungkan. Baca, merenungkan. Tujuannya apa? Supaya kita kuat dalam menghadapi. Kalau kita baca, merenungkan, kita mengerti isinya enak. Saya ingat pada 25 tahun yang lalu, Tuhan panggil sama saya menjadi hamba Tuhan. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pengusaha dulu. Pengusaha kapal, jalan ke daerah timur. Ya, bawa barang-barang, saya mulai kerja, banyak yang saya kerja. Tapi sesudah itu kurang lebih 20-30 tahun saya bekerja, Tuhan panggil sama saya melayani aku. Tapi pada waktu saya bekerja, saya tidak andalkan Tuhan, saya andalkan kekuatan saya. Saya andalkan uang saya andalkan kehebatan saya. Tapi pada waktu Tuhan sudah panggil sama saya, Tuhan bilang letakkan semua. Saya kan tidak mau diletakkan. Dah Tuhan, dah enak. Tapi Tuhan bilang letakkan semua, ikut aku. Dah mau. Tapi Tuhan izinkan kapal-kapal saya satu persatu tenggelam. Satu persatu tenggelam, satu persatu tenggelam. Habis. Mau apa lagi? Ya sudah. Nah disitulah saya mulai. Dan saya sebelum melayani Tuhan, Tuhan izinkan saya dibentuk. Saya diproses. Manusia lama saya ini diproses. Kedagingan saya ini diproses. Ego saya ini diproses. Gak enak, sakit. Tapi kita melihat pada waktu diproses, demi proses, saya mengerti firman Tuhan. Secara manusia sakit. Di situ kiri kanan saya dihina. Di situ kiri kanan saya susah. Tuhan izinkan semua orang-orang yang datang sama saya, semua orang yang susah. Orang-orang yang dulu bekas buruh di pelabuhan, mereka datang jadi ibadah dengan saya.
Dan saya harus melayani mereka. Sekarang lain. Dulu itu yang datang lain. Tapi sekarang Tuhan mulai meningkatkan. Yang datang sekarang lain dengan dulu. Tapi disitulah Tuhan mulai bawa. Saya mulai dibentuk di situ. Tapi pada waktu saya dibentuk, saya tidak bersungut-sungut. Saya mengucap syukur saja karena saya tahu. Saya baca di dalam firman Tuhan. Ada satu tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf mau dipakai sama Tuhan. Tapi sebelum dia dipakai sama Tuhan, dia diizinkan sama saudara-saudaranya buang dulu sama Yusuf di sumur. Sesudah dibuangkan di sumur, diizinkan lagi dijual kepada pedagang-pedagang. Dan dibawakan kepada dia. Sesudah itu Yusuf diizinkan dia ada di rumah Potifar. Dia difitnah lagi. Sesudah itu difitnah, diizinkan lagi masuk penjara. Sesudah penjara di situ lagi Tuhan proses dia. Tapi karena dia lolos, Yusuf bisa ada menjadi wakil daripada Firaun. Yusuf bisa ada menjadi wakilnya Firaun, tapi melalui satu proses. Maka itu 2 minggu yang lalu saudara Alek menyampaikan firman Tuhan. Mana Alek? Udah ada ini hari ya? Oh, udah ada. Pembentukan. Pembentukan. Saya dibentuk. Tapi saya tahu. Orang itu kalau mau diangkat. Harus dibentuk dulu. Supaya pada waktu kita ada di atas. Kita naik. Kita tidak jadi orang sombong. Kita tidak jadi orang ego. Kita tidak jadi orang yang mendengkleng. Kayak Ibu Budi Setio Putra mengatakan, gue paling pusing. Gue lihat orang ini mendengkleng banget. Ya, mendengkleng. Mendengkleng itu mungkin begini ya. Ya, itu kalau orang-orang begitu udah ada tempat di surga. Maka itu sebelumnya harus melalui satu proses. Maka itu saya bersyukur, berterima kasih. Dulu selevel saya, teman-teman saya yang bekerja. Sekarang anak-anaknya banyak yang jatuh di narkoba. Banyak yang kawin cerai. Banyak yang sombong. Saya hanya berpikir, seandainya kalau dulu Tuhan tidak panggil saya menjadi hamba Tuhan. Anak saya Andre, anak saya Kesia, jadi apa? Mungkin sekarang dia sedang ibadah, Andre sedang datang dengan mobil Ferrari. Ya kan bapaknya kan pengusaha. Mang, pakai sepatu bot. Kacamata ada di sini, ditaruh di sini. Hitam nih. Ya kan? Mungkin anak saya Kesia, dia tidak ada duduk di sini. Sekarang datang, rambutnya pirang mulai dari atas sampai bawah, pirang kape. Wes angel. Ya, pirang semua. Kacamata hitam, masuk dengan sepatu tinggi, koplak. Loh ini kok anak gembala. Rusak kape. Jadi bersyukur anak-anak kita. Kalau orang tua kita mengalami masalah, Tuhan izinkan ada turun sedikit ke bawah. Jangan kita susah. Kita bersyukur. Sebab kalau kita semua dalam kebutuhan kita semua terjawab, semua indah segala semua, kita udah tidak susah lagi. Kita seperti pocong yang berdiri tanpa injak tanah. Maka itu bersyukur. Saya bersyukur anak saya bersyukur semua mereka. Saya bersyukur anak-anak saya yang ada sekarang. Mereka yang sudah dibentuk. Maka itu saya bilang ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak.
Kalau bapak, ibu yang punya anak baik-baik, laki atau perempuan yang baik-baik, carilah jemaat surga kebenaran di Tanggung Halal. Itu loh. Cari di mana anak-anak yang mau duduk gereja pagi sore duduk 6 jam. Sampai mohon maaf bokongnya tepes. Cari, meceng opo. Iki loh, suruh meceng. Meceng aja, iki loh. Meceng aja, daripada duduk kepala kita. Lama-lama tengeng. Ya, siapa yang mau? Cari di sini. Ini orang-orang yang sudah dibentuk. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan taruh hati saya. Supaya apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Melawan tipu muslihat iblis. Ada di dalam firman Tuhan. Kita melihat, saya ajak kepada Bapak Ibu membuka di dalam Matius. Matius 4 ayatnya yang pertama. Kita boleh baca sampai dengan 11. Bapak Ibu boleh mendengar saya yang membaca. Matius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini menceritakan waspada terhadap iblis. Hidup kita ini senantiasa diganggu oleh iblis. Maka itu Tuhan izinkan kita ambil contoh dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis, ditenggelamkan dan keluar. Dikatakan di dalam firman Tuhan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka Roh Kudus ada kepada dia. Roh Kudus menguasai dia. Sehingga sesudah itu dia mulai pergi masuk ke padang gurun. Pada waktu di padang gurun 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dan kita melihat di sini pada waktu dia berpuasa, lapar sudah. Apa yang terjadi? Di dalam ayatnya yang keempat, tetapi Yesus, ayat ketiga, lalu datang si pencoba itu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Pada waktu dia ada di padang gurun, dengan panas teriknya,
lapar, haus, dia puasa 40 hari 40 malam. Di situ ada pencoba. Siapa pencoba? Iblis. Iblis datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kau lapar Yesus? Kalau memang kau lapar, dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ayat 3, lalu datang si pencoba itu berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dicoba, tapi Yesus bantahkan dia dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya kuasa loh. Dibantahkan dia dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita ada iblis yang mengganggu kita, kita bantahkan dia dengan firman Tuhan. Dan kita melihat yang kedua lagi. Kemudian iblis ayat 5, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis ini penipu. Berapa banyak orang dari apartemen buang diri. Karena apa? Iblis yang suruh. Kau buang diri daripada hidupmu macam begini. Lihat itu papamu sudah tidak sayang kamu. Lihat mamamu sudah tidak sayang kamu. Papamu lebih sayang adikmu, lebih sayang kakakmu, lebih sayang yang lain. Sudahlah, untuk apa? Bunuh diri saja. Itu iblis. Tetapi kalau kita mengerti firman, kita terjun mati bodoh. Mana ada disuruh buang langsung ke situ, langsung bilang malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk dengan batu. Itu penipu. Pencuri itu, iblis itu hanya menipu, membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Maka itu kita melihat, tetapi apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab di sini kita melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata ayat 7 kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kita cobai dia. Dengar anak-anakku, kalian yang ada di sini. Kalau kalian sudah dah kuat, jangan omong bunuh diri. Bunuh diri, neraka kekal itu milik kita. Di dunia saja kita sudah tidak kuat menghadapi, di atas neraka yang membakar kita kekal selama-lamanya. Jangan, kalau kita sudah tidak kuat, kita datang cari Tuhan. Ada satu cerita, itu teman saya sendiri. Dia pada waktu itu dia saksi. Ada satu jemaat dari rumah, dia udah dah kuat. Karena dia mengalami satu masalah yang begitu berat, tertekan, intimidasi yang begitu kuat. Dia tidak kuat. Dan diambil keputusan, saya ke gereja. Pada waktu saya ke gereja, pulang dari gereja saya minta ampun sama Tuhan. Dan sesudah itu saya minum racun. Atau saya bunuh diri. Saya lemparkan dari atas turun ke bawah. Ternyata pada waktu itu dia duduk baik-baik. Pendeta itu khotbah tentang bunuh diri. Sadar dia. Dia menangis, dia minta ampun, dia lari ke depan. Dia bilang, saya ini yang mau bunuh diri. Pendeta juga saking senang. Bisa menjadi berkat, peluk sama dia, berikan kekuatan kepada dia. Dia bilang, ampun saya Tuhan. Padahal saya datang ke gereja terakhir kali. Rencana saya selesai, saya mau bunuh diri. Karena sudah tidak kuat. Maka itu mari kita jadi orang. Jangan sampai mau bunuh diri. Di sini kan tidak mungkin. Ini muka ganteng-ganteng, muka cakep-cakep semua, muka cantik-cantik semua.
Mau bunuh diri apa? Ya, mau cari pasangan gampang. Tuhan sudah siap semua. Ya, kita lihat Esi ini sekarang sudah waras sudah. Sekarang iblis sudah ada gagu lagi, udah ada Korea. Tadi saya tanya sama dia, Esi, kamu dulu waktu kerasukan setan, rajin datang ke gereja. Gereja belum buka, kau sudah ada di muka. Setiap hari kau berdiri. Sekarang waktu kau sudah sadar, kau sudah tidak pergi gereja. Iya Bapak, dia bilang. Kalau dulu saya tidak bisa tidur. Semalam sampai pagi melek terus ingat Korea. Sebentar Korea terus. Sekarang ini saya malu. Jadi saya kalau malam itu taruh kepala tidur. Bangun pagi. Tadi pagi teman ajak sama saya. Ya ini iblis lagi nih, ajak sama saya pergi jogging di mana namanya Esi? Mana? Hah? Kodikal sana, lari tuah gapat. Ya, sampai lupa ada perjamuan kudus. Wah, saya bilang Esi, kalau dulu kamu waktu sedang begini, rajin ke gereja, sekarang sudah waras, dah pergi gereja, lebih baik begini aja ke gereja terus. Iya, dia bilang Bapak, dulu saya rajin ke gereja, ada juga setan suka pergi gereja. Sekarang dia bilang dah, kenapa kamu dah ikut tadi perjamuan khusus? Ampun Bapak, dia bilang. Nah kita melihat, sekarang udah, Esi gimana Korea? Bapak jangan, malu saya, malu, jangan. Bapak sehat kah? Dia bilang. Bapak mau pergi Ungaran, saya kasih uang sama Bapak. Dah jangan, main kirim makanan terus. Kirim makanan, Koko Kesia. Kemarin saya mau pergi cabut gigi. Saya berpikir saya pergi cabut gigi, ini pasti selesai pulang tidak ada makanan, tidak boleh makan lagi, kan sudah cabut gigi. Saya turun dari atas, saya lihat kok ada satu kantong, wah bagus. Saya buka, puji Tuhan, ada nasi kuning. Wah ini dari mana ini? Saya lihat lagi ada kue segala, oh puji Tuhan. Ini saya makan, habis saya makan, saya pergi ke dokter. Nanti sudah cabut gigi, kan udah warak, tidak perlu makan lagi. Saya pikir saya makan, saya bisa panggilkan istri saya, dia bisa siapkan, tetapi kan saya sayang kepada istri saya, dia baru bobo, baru tidur. Tapi ya sudah, saya turun, saya makan. Baru saya tanya, Bu, ini nasi kuning dari mana? Saya berpikir ada jemaat yang ulang tahun. Nasi kuning dari mana? Jawab, dari Esi. Masya Allah. Nasi kuning. Tiba-tiba juga ada datang. Apa namanya? Dua itu namanya? Salad. Datang salad. Mama Kesia bilang, salad dari mana? Tanya di pintu sana. Dari mana? Dia bilang ada bapak-bapak yang datang bawa salad. Ya, habis bawa salad, loh Mama Kesia bilang, siapa namanya? Jangan makan. Hati-hati. Nanti ada orang tidak senang, pendeta diracuni. Kan hati-hati kan, pendeta ini sama loh, juga dengan presiden, mesti ada pengawalnya. Kan? Soalnya di pendeta ini kan usir setan terus, setan kan tidak suka, pasti kirim setan. Ya bawa kirim makanan, istri saya bilang jangan makan. Gini, satu hari cari, siapa? Coba katanya muat di grup, siapa yang kirim makanan? Yang kirim salad. Wah saya bilang jangan, tidak boleh. Ya lain kali ibu-ibu atau bapak-bapak kalau, tapi ya lebih baik jangan. Ya tidak usah kirim lah. Cukup kami di sini terlalu cukup sudah, tidak usah lagi. Tapi kalau ada kirim ngomong namanya jelas. Dari mana? Soalnya ini pendeta juga takut diracuni, gitu loh. Nah pada waktu itu langsung lihat satu hari taruh di kulkas. Istri saya sudah ngomong tidak boleh makan. Tulis di situ tidak boleh makan satu hari. 2 hari taruh di kulkas tidak boleh makan. Tidak tahu Andre pada waktu itu lagi lapar mungkin. Dia berpikir 2 hari ini kan sayang, ya tidak dipergunakan. Ambillah Andre makan dia. Waktu makan Kesia lihat,
Wah ini kok makan 1 jam, 2 jam, kok udah teler ya. Makan, tunggu setengah hari, kok udah teler ya. 1 hari, kok udah teler ya. Kesia juga ambil makan. Dia bilang aman, tidak ada racun, makan habis. Ya. Dicek punya cek apa yang dikatakan. Dari mana? Esi bilang, saya Bapak yang kasih. Waras. Perhatikan pendeta. Yang sayang dia kasih kepada Andre dan Kesia. Upahnya yang kau dapat Andre dan Kesia. Mau kasih itu sama Bapak Gembala, upahnya besar. Loh. Kembali lagi. Iblis mengganggu. Iblis membawa kita dalam kebinasaan. Maka itu kita harus tahu bahwa hidup kita ini di sekelilingi kita itu ada iblis. Saya ingat di dalam Ayub 1 ayat 6. Kumpulan jemaat semua, di tengah-tengah ada iblis. Coba kita melihat. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadapi Tuhan. Di antara mereka datang juga siapa? Iblis. Jadi kalau kita ada di gereja, kita dengar firman Tuhan, kita ngantok, iblis lagi tidur di atas kelopak mata kita. Dia duduk, kita tidak mau, kita kasih minyak kayu putih, tidak mau, terus dia duduk. Ya, kasih tutup mata kita. Iblis. Nah biar kita ini harus tahu. Dan Tuhan Yesus, waktu dia puasa, diganggu juga oleh iblis. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok pagi kan kita mau berangkat ke Ungaran. Saya sudah hitung semua ibu-ibu yang ikut. Maka itu kita siap nyanyi ya. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jangan kita di atas mobil nyanyi, semijo pilo datui mau tidak. Pulangkan saja, oh jangan. Kita nyanyi, hari ini, kita berangkat ke Ungaran. Sampai di Ungaran, ingat kita puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak puasa. Terutama Alfred, saya udah wanti-wanti. 3 hari, 3 malam kau tidak boleh makan. Ya, puasa. Ibu-ibu sampai sana ditanya, datang sini untuk apa? Masuk dah bayar loh, makan dah bayar loh, tidur dah bayar loh. Tapi saya suruh Bapak Ibu kumpul 100 ribu itu untuk apa? Ya kita jalan, kan pakai bensin. Kita jalan bayar tol aja 600 ribu. Kita pulang, kita juga balas dendam. 3 hari 3 malam tidak makan, kan lapar, balas dendam. Alfred sudah ngomong, Pak Budi sudah ngomong, Pak di Solo itu ada makanan sate kambing dan soto kambing kesukaan Pak Jokowi. Bagaimana kita coba? Saya bilang tante marah. Loh, Alfred bilang tidak usah ngomong banyak-banyak. Langsung blus, parkir, titik, pesan, makan. Ini juga kadang dipakai iblis seperti ini. Kita sembahyang di sana. Tapi pasti ada gangguan. Mau berangkat saja ini ada gangguan. Mau berangkat saja pasti ada gangguan. Saya mau berangkat gangguannya banyak. Tetapi Tuhan minggu lalu sudah perintahkan saya. Bawakan anak-anakku pergi ke sana. Karena masalah ini hanya bisa dengan apa? Doa dan puasa. Bawa mereka puasa. Pasti banyak. Ibu-ibu yang mau pergi. Sebentar begini, sebentar begini, sebentar begini. Tapi kita harus pegang, kita harus menjadi pemenang. Tadi dikatakan pergunakan waktu ini. Supaya hidup kita ini bisa menginjil, memberikan kekuatan. Yang mau pergi ini banyak sudah. Sebentar mau pergi suaminya ada kasih. Sebentar mau pergi memikirkan ini, mau memikirkan ini. Ada lagi orang yang mau pergi, anaknya mau pergi, atau suaminya mau pergi, atau saudaranya mau pergi. Dia ngomong, kamu mau pergi nah,
kamu udah takut ya? Kenapa, Ma? Loh, kamu kan biasa sakit mah. Kalau kamu pergi nanti mahmu di sana bagaimana? Kamu biasa masuk angin. Kalau kamu nanti mau pergi masuk angin bagaimana? Tapi anaknya udah punya tekad. Tidak, saya mau pergi sana berdoa. Saya mau puasa untuk memenangkan ini. Sebab kadang kita ini mau maju, iblis itu ikat. Mau pergi, sebentar ada ini, ada ini, ada ini. Kita ini mau datang ke gereja saja. Iblis halang terus, halang terus, halang terus. Karena iblis tidak mau. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat ke-10. Yohanes 10 ayat ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini. Jadi kadang kita mau pergi ada saja halangan. Tapi hari ini kita berkemenangan. Tahu berkemenangannya apa? Ada yang tahu? Tak kasih pangsit mie sama saya. Tadi ada yang janji sama saya. Pak, saya kasih Bapak pangsit mie. Enak Pak. Waduh, puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjawab, sekarang bisa jawab, itu pangsit mie langsung over. Waduh, pangsit mie dari Shangri-La Hotel. Waduh, hauce Xi Jinping. Enak sampai mau getan. Ya, ada hari ini kita jadi pemenang. Ada yang tahu? Dapat pangsit mie loh. Pangsit mie itu biasa harga. Tiffany bikin pangsit mie 20.000 sudah plus daging babi. Ini pangsit mie 100.000 satu. Apa pangsit mie apa kayak gitu? Terlalu enak. Ayo bisa jawab. Siapa pemenang kita? Yang bisa dimenangkan. Yang kita sudah menang. Ada yang tahu? Ibu Wulan. Pak, aku ikut Pak. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 2-3 hari yang lalu mau pergi, enggak Pak. Diam. Ditanya, mohon maaf, bicara seperti orang bisu. Kita kalau berbicara dengan orang bisu kan malas. Kita terus. Ini tidak, Pak, aku pergi Pak. Karena apa? Saya mulai masuk. Bu, Ibu telah melihat kuasa Tuhan kan? Ibu telah melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa kan? Anak-anak ibu bilang bersyukur Pak. Kami ada di gereja sini. Anak-anak kita dirubah semua Pak. Kalau dulu Pak, mereka suka jalan-jalan. Pergi ke mall, kemana. Sekarang tidak usah diomongin, mereka sendiri datang pergi gereja Pak. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Nah saya bilang, Bu, Ibu sudah lihat macam begitu. Kenapa Ibu tidak datang sama Tuhan? Terima kasih. Terus saya berbicara sambil menyelam, minum air di belakang. Saya katakan kepada dia. Dan sore tadi, Pak, aku ikut Pak. Tapi saya sudah tahu dia pasti ikut. Maka itu namanya sudah terdaftar. Bukan di surga, terdaftar di Bukit Doa. Karena nama sudah terdaftar. Cuma yang saya masih kalah satu. Siapa? Ibu Meliana. Tempatnya masih ada. Sorry, saya ngomong ingusnya keluar. Tempatnya Ibu Meliana sudah tercatat juga. Sudah ada di Ungaran. Ibu Meliana atau alias Cimecu. Ya, tapi sekarang tidak bisa Pak Herman. Wohenmang, artinya saya sibuk. Urusan ini. Coba. Saya tadi berbicara dengan Ibu Wulan. Habis dia bilang, oke Pak, saya pergi. Saya duduk di belakang, tiba-tiba Tiffany jalan dengan pacarnya. Yang tinggi, dukur, ganteng. Saya jatuh air mata. Tuhan terima kasih. Ibu Budi datang. Bu, Ibu baru omong saja mau ikut. Tuhan langsung jamah. Padahal Ibu ngomong, Pak saya kepingin Pak.
Anak saya punya pacar, Tiffany punya pacar, namanya Michael C, dia punya nama. Bisa sama-sama, saya kepingin Pak, tapi gimana apa daya tangan tak sampai. Saya kepingin. Sambil kapal kadang juga Tiffany kalau ngomong sambil nangis. Suya apa, aku kepingin sudah piyopo. Dengan air mata, kita bisa membayangkan kan. Semua anak-anak muda kan tahu Tiffany kalau dia ngomong sambil nangis. Saya kepingin Pak. Saya kepingin juga waktu pemberkatan di sini saya kepingin Pak. Tapi karena bagaimana caranya? Tapi saya bilang Bu, Ibu baru omong saja. Saya mau pergi. Tuhan langsung balik. Shut. Sekarang dia duduk di sini. Shut. Baru ngomong. Tuhan itu punya kuasa. Amsal 20 ayat 1. Hati raja ada di tangan Tuhan. Dikuasai langsung tak di bawah duduk. Sebab datang di sini bukan tidak baik. Ini datang di sini betul-betul cari Tuhan. Dengar firman Tuhan. Merubah kita menjadi yang baik. Maka itu saya bilang, lihat itu. Tadi saya panggil sama David. Karena David itu jebolan Petrah juga sipil. David, kamu lihat itu. Kamu kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Fit, kenal dah? Nggak kenal. Tarik sama saya. Langsung datang di situ. Kamu kenal dah? David bilang, oh di bawah saya 2 tahun. David itu dosen, dia siswa. Dosen sipil. Mana David itu? Langsung. Ya saya bilang sudah. Kamu bernegosiasi, berbicara. Ya kan? Berbicara sudah. Ilmu yang kamu dapat. David itu orang pintar di tempat kuliah. Kamu bernegosiasi. Apa yang kamu berbicara. Apa yang kamu rencanakan. Ilmu apa yang kamu dapat. Ayo. Tuhan pertemukan semua ini bukan satu kebetulan. Saya bilang gimana bulan? Iya Pak ya, iya Pak. Aku ikut Pak. Gimana sih Meliana? Tersentuh hati. Ya, jangan si Meliana bilang, Pak Herman. Saya sebenarnya waktu dengar Pak Herman ngomong, saya kepingin. Tapi ya apa, ya apa, ya apa. Bu, saya sudah 40 kali ke sana. Yang saya bawa orang semua bermasalah. Mau berangkat besok itu pistol sudah ada di muka dia. Saya bilang jalan. Bersama Yesus jalan. Jalan, jalan. Saya pernah membawa orang-orang ke sana. Rumahnya sudah mau disita. Tuhan izinkan saya 25 tahun melayani Tuhan jadi gembala. Yang saya dipertemukan ya orang yang bermasalah semua. Maka itu saya belajar dari situ. Yang punya masalah. Rumahnya mau disita. Debt collector sudah kejar kiri kanan. Habis-habisan segala semua. Kurang lebih 40 kali. Saya temani dia. Kau ikut saya. Mobil punya saya. Bensin saya tanggung. Makan saya tanggung. Kau duduk saja. Saya bawa dia pergi. Dan sesudah itu terjawab doanya. Banyak yang sekarang udah jadi, udah lari. Ya kadang juga keki, capek. Ya. Pergi sana pakai uang bukan sedikit juga, banyak. Kalau sekarang enak tol 2,5 jam, 3 jam sampai. Kalau dulu 7-8 jam pulang, 14 jam. Saya bawa itu sampai gini terus. Untuk apa? Jiwa-jiwa ini. Ibu Meliana langsung. Roh Kudus bilang, dengar itu. Pergi kamu. Gampang masalah tangan itu gampang. Di sini banyak suster-suster dari Tuhan ada di sini. Loh, Bu, jangan takut Bu. Di sini ini ibu-ibu ini luar biasa.
Mereka sudah diajar dengan penuh kasih. Suster bukan suster kayak rumah sakit ini suster pribadi yang luar biasa. Tanganku udah bisa angkat. Tapi sudah. Iblis boleh ingat, kamu jangan pergi, tanganmu. Kalau saya ajak Ibu Meliana pergi ke Pacet, ya oke, alasan tangan, ya wes, karena itu rekreasi. Tapi yang saya ajak ini mau pergi berdoa, ambil puasa. Iblis itu tidak senang kita menjadi pemenang. Iblis mau kita binasa. Tapi iblis bilang tidak bisa. Jangan tanganmu. Jangan besok ada orang mau ketemu, mau beli ini tempat pamu di sini. Jangan nanti besok ada gini. Sudah. Dahulukan Tuhan, nanti Tuhan yang buat. Berarti kita kan tidak percaya kepada Tuhan. Kita pergi ke sana sambil kita berdoa, kita bekerja, telepon itu bisa jalan. Saya ingat, saya bawa seorang pengusaha pergi ke sana. Pada waktu itu dia punya masalah yang begitu banyak. Saya bawa sama dia. Dan pada waktu itu hari Senin, Selasa, Rabu, mungkin dia sedang buka cek kurang lebih ada 30 miliar. Dia ngomong sama saya, Pak Herman ya apa? Saya mau berangkat ini, Pai I, Pai Ol, Pai San, kurang lebih San semiliar saya buka. Gimana tidak ada uang? Berangkat saja Ci, nanti urusan Tuhan. Gimana caranya? Tadi sampai di sana, tinggal kontek-kontek, kan ada pegawai. Kontek-kontek saja. Dia kontek, dia catat, kontek, dia catat, kontek. Siapa dulu yang satu kamar dengan dia? Siapa dulu yang satu kamar? Ibu Gembala. Inilah Ibu Bulan. Satu kamar Ibu ya. Dia catat terus Bu ya. Catat. Lolos Bu. Lulus. Tanya. Nanti pulang sebentar bisik. Tanya betul ya. Semua dia jalan. Dia bilang pulang sukacita. Bawa pupian di atas mimbar. Terjawab semua. Ibu Wulan yang satu kamar ya. Dengan siapa lagi Bu satu kamar waktu itu? Ibu Gembala ya. Cuma Ibu Gembala toh yang tidak mau angkat tangan. Ibu Wulan dengan siapa Bu satu tangan? Oh sama susternya. Dia bawa suster. Ya, tapi kita punya suster di sini itu luar biasa Bu. Jangan bawa dari luar. Suster di sini kita itu canggih Bu. Kalau verban itu tanpa buka mata, tutup mata berat semua. Ya, sudah. Ayo. Mau berangkat ini iblis ikat. Saya bilang sama Tiffany, Tiff, ya Pak, goyang kamu mau berangkat. Tidak, Su. Maju tak kendar, jalan terus. Saya sudah komit sama Tuhan. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, pergi kau ke Ungaran, berdoa. Tapi saya bilang, gimana mau berdoa? Ini COVID, pandemi, gimana? Dah tahu Pak Herman bicara dari mimbar mau berangkat. Ya sudah. Saya harus berangkat dan saya tahu sebelum berangkat sudah menjadi pemenang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya bicara ini punya hati. Maka itu goyang. Keputusan jalankan. Besok tinggal telepon dari mobil. Kalau Ibu Meliana punya kantor ada di Besuki Rahmat. Tapi udara panas, sur. Ini udara dingin. Telepon. Ya kan? Oke, baik. Nanti baru kita berbicara. Tadi dikatakan di dalam ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kadang kita itu tidak sadar, kita mau datang sama Tuhan ada iblis yang mengikat terus, tipu muslihat. Tapi kenapa kita harus kalah sama iblis? Iblis itu tidak ada gigi, sudah habis.
Orang bilang ompong, kosong melompong. Cuma tok ngaum, tapi sudah tidak ada lagi. Jangan kita kalah dengan dia. Iblis bilang kau mau pergi. Kau lihat kau punya masalah. Kau mau pergi, kau lihat ini. Kau mau pergi, kau lihat ini. Kita harus lawan. Saya bilang sama Ibu Budi. Langsung iblis masuk sama dia. Gimana Pak? Gua sudah, Ibu Budi punya gaya bahasa Bogornya ya. Gua udah perlengkapan semua untuk Senin Pak. Semua itu bahan-bahan semua gua udah siap. Kalau gua gua pergi gimana? Oh langsung. Berapa semua yang Ibu beli tak borong? Langsung jangan Pak, jangan Bapak borong, jangan. Jadi gimana? Ya wes, saya pulang, saya berunding dengan suami. Suami bilang, kenapa tidak Mama? Lan, Buddha lo lan. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Oke, yang terakhir kita melihat di dalam ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena perjuangan kita, ingat hidup kita ini kita jalan bukan melawan darah dan daging. Kita manusia masih hidup oleh darah dan daging. Ini daging, di dalam ada darah. Tetapi dia katakan melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Apa pemerintah Jokowi yang kita lawan? Ya dah boleh kita lawan. Apa penguasa-penguasa yang ada Luhut Panjaitan kita lawan? Ya dah boleh. Ibu Risma kita lawan? Ya dah boleh. Tidak boleh. Tetapi pemerintah, ada pemerintah di atas duniawi yang jahat ini. Roh-roh jahat itu. Penguasa-penguasa roh-roh jahat itu ada. Kita lawan mereka yang hidup dalam kegelapan. Penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat yang ada. Ayo. Kita ini manusia. Kita melihat ada roh jahat, dia katakan. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Matius. Kembalinya roh jahat. Coba Sianita keluarkan 7 roh yang kembali. Roh jahat itu. Matius berapa? Saya akan baca di sini. 7 roh yang jahat keluar. Matius 12 ayat 43. Matius 12 43, kembalilah roh jahat. Semua sudah dapat? Ayat 43 sampai 45 saya baca. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu yang kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. 45, lalu keluarlah dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semulanya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Apa artinya kita ini? Kita ini sudah ikut Tuhan. Waktu Tuhan ada di dalam kehidupan kita, roh-roh jahat yang ada udah keluar, sudah pinggir. Yang ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Roh sukacita, damai, sejahtera. Dan segalanya di dalam buah-buah roh. Kedagingan itu sudah ditinggalkan. Tetapi kadang kita itu tidak mau pertahankan
Roh-roh yang sukacita, roh-roh Tuhan yang ada kita tidak mau. Kita izinkan. Tetapi ingat, apa yang dikatakan iblis? Engkau suruh sama saya keluar. Dia pergi mengembara. Tapi dia janji, sekali kelak saya akan kembali. Maka itu kita jadi orang harus berhati-hati. Kalau kita sudah dalam Tuhan, harus terus maju. Jangan sampai kita berikan kesempatan lagi untuk iblis bisa bawa. Karena Tuhan berkata, kalau sampai itu dia kembali, dia bawa 7 roh yang lebih jahat lagi. Jangan sampai ada 7 roh yang lebih jahat. Sehingga kehidupan kita dulu dengan sekarang itu sudah lain. Dulu mungkin kita sebelum ketemu Tuhan, kita punya hidupnya masih sebegitu-begitu saja. Tapi waktu sudah ikut Tuhan, hidup kita itu sudah berubah. Anyam-anyam, enak, tenang, segala semua. Tetapi pada waktu itu karena sakingnya sudah zona aman, kita lupa. Dan disitulah kita melihat setan itu datang lagi bawa 7 setan yang lebih jahat. Kalau sudah bawa lebih jahat lagi, hidup kita lebih buruk. Hidup kita lebih susah lagi. Sehingga dia katakan kehidupan kita ini lebih susah lagi. Malam hari ini, kita yang sudah dengar firman Tuhan. Supaya kita tahu, hidup ini kita dihadapkan dengan apa? Dengan roh-roh jahat. Ya, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Maka itu tadi sedikit saya tekankan. Kita mau melakukan yang baik, itu dah jadi. Kita mau pergi mencari Tuhan, iblis mengikat terus kita. Kita mau pergi berdoa sama Tuhan, ada penghalang. Kita mau datang ke ibadah, sebentar begini, sebentar begini. Sebentar mau beribadah, datang, oh dah bisa. Saya sibuk kerjaan. Tidak bisa, saya mau pergi kerja, saya mau buka toko, saya mau buka ini, buka ini. Padahal Tuhan sudah katakan hari Minggu itu hari Sabat. Tuhan Yesus hari ke-7 dia berhenti, dia tidak kerja lagi. Dan hari Sabat itu dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kita melihat iblis buat semua mau pergi tidak jadi. Dihalang. Nah biar malam hari ini kita yang sudah dengar firman Tuhan. Biasa 3 jam, tapi Tuhan taruh cukup sudah. Mau omong apa lagi? Anak-anak ini udah makan kenyang semua hari ini. Dan biar malam hari ini, saya berdoa, masih pergumulan saya satu. Tinggal nama, semua sudah tercatat. Tinggal satu yang belum terkabul, Ibu Meliana yang akan ikut ke sana. Ya, tapi saya percaya ikut Tuhan, dengan jalan bersama dengan Tuhan, kita pasti menjadi pemenang. Ya, saya percaya. Tuhan itu bukan tidak bisa, tinggal dia datang, plak saja. Ibu Meliana langsung, ya Pak Herman, saya ikut. Bagaimana kerjaan saya? Melalui telepon. Itu telepon ada 2. Satu yang nomor 111, yang merah, yang jadul punya, yang satu cas saja terus, pakai saja di mobil telepon. Ya, saya rasa sekian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya.